Itu adalah dalam neurologi yang terkait dengan pertumbuhan. Nah, selama proses itu akan diikuti dengan namanya adalah neurorestorasi. Neurorestorasi itu rusak dulu, kemudian ada yang tadi sel lain yang belum berfungsi, ya. Atau kalau di sini hanya disfungsi saja, lagi bisa, ya, namanya disfungsi mitokondria. Jadi otak oleh karena hipoksianya itu ada batasnya, ya. Hipoksia itu batasnya, pokoknya kita itu dapat sel otak itu hidup karena mendapatkan oksigen, ya, antara 17 sampai 23 mililiter 100 gram jaringan otak per menit. Ya. Kalau dia kurangnya itu sampai drastis, sampai di bawah 5, ya mati. Ya. Tapi kalau selisih pengurangannya adalah tidak sampai ke sana, hanya katakan di bawah, katakan 15 atau 12, ya dia survive. Cek. Nah, survive-nya inilah yang harus dikatakan di-restore, ya, difungsikan, didandani. Ya. Ada anggota tubuh kita yang merestore, namanya oligodendrosit. Oh, ini anu ya, kenceng. Mana, Mas? Ini bisa? Bisa. Bisa, 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 bisa. Oke, ya. Jadi oligodendrosit itu adalah sel glia, ya. Nah, pasukannya manusia, pasukannya kita itu adalah sel glia itu. Jadi sel fungsional otak itu ada dua. Yang menyimpan memori, dengan rawuh di sini, mendapatkan kuliah dari Prof. Bo maupun dari kami atau yang lainnya, itu yang akan berkembang neuronnya. Jadi fungsional pertama itu adalah neuron. Ya. Neuron dengan beberapa komponennya, yang berinti namanya neurit, yang memanjang akson, yang bercabang-cabang kecil itu adalah dendrit. Ya. Hari ini panjenengan mendapatkan kuliah, ada satu dimatikan mungkin, Mas. Jangan hidupkan. Ya. Ya. Lebih dekat lagi. Oh. Oke. Oh iya. Nah, tekan di mau. Neuron, ya. Nah, neuron itu ada akson yang memanjang. Itu adalah menerima informasi. Jadi kalau seseorang itu pinter, ya, aksonnya itu bertambah banyak, ya. Aksonnya bertambah banyak. Dan itu akan tersimpan terus, ya. Maksimal dalam satu neuron itu mempunyai 150.000 akson. Ya. Jadi luar biasa isinya, ya. Padahal barang yang kecil, mikro, tapi bisa memanjang begitu, bertambah. Nah, setiap akson itu dilingkupi oleh satu selubung mielin, ya. Ya. Cepat lambatnya tergantung dari mielinnya. Kalau responnya cepat, misalnya adalah suatu kondisi refleks, kita menginjak paku atau api, ya, nggak usah berpikir panjang, itu menginjak langsung gini, dia sakit, ya, itu adalah yang bermielin. Yang di sini, yang bermielin sakit, langsung ngangkat. Kalau yang responnya lambat, ya, yang adalah yang tidak bermielin. Ya. Yang bermielin pun ada 3, ya, alfa, delta, dan beta. Fibers benang itu, ya. Nah, yang delta itu adalah yang cepat tadi, ya. Yang beta itu memori. Besok lagi kalau ada paku, ojo tidak, itu memori, ya. Kecuali kita melihat, nah, itu kita tidak melihat itu, ya. Nah, kalau yang C fibers itu yang, nah yang saya sampaikan ini adalah konteksnya neurorestorasi. Nah, kemudian tadi ditanya oleh Prof. Wartar ini adalah neuroplasticity. Neuroplasticity adalah daya penyesuaian dari otak terhadap respon apapun
ya, baik develop membaik maupun respon buruk yang dia harus bisa bertahan. Ya. Membaik misalnya, ya. Dengan kita bertambah cepatnya informasi dari luar, mampukah kita menyesuaikan dengan kondisi untuk menerima informasi tadi? Membaik artinya, ya, membaik artinya bisa memilah mana yang akan difungsionalkan dan mana yang akan disimpan saja atau ditolak. Ya, itu yang mengerjakan itu adalah neurotransmitter. Makanya neurotransmitter itu ada yang bersifat inhibitorik, menghambat, ya, dan eksitatorik, ya, eksitatorik mengeksitasi, ya, jadi mengenerate, mengaktifkan, ya, menghambat, ya, eksitatorik adalah mengaktifkan. Nah, inhibitorik dan eksitatorik setiap neurotransmitter berbeda-beda. Fungsi utama presinap di dalam sinap, ya, untuk inhibitorik, ya, dipegang oleh GABA, gamma aminobutyric acid. Eksitatorik postsinap dilakukan oleh glutamat beserta reseptor-reseptornya. Kalau GABA itu reseptornya 1A, 1B, 2, ya, 2-nya 1 aja. Ya, kalau glutamat reseptornya ada 2. Ya, yang pertama adalah ionotropik dan yang kedua metabotropik. Yang ionotropik itu ada 3, ya, NMDA, N-metil diaspartat, AMPA, dan kainat. Sementara yang metabotropik ada 12. Aku rapal. 12, ya. Nah, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Nah, letak neuroplasticity itu di sini, ya. Kemampuan menghambat siapa yang dihambat, kemampuan mengeksitasi siapa yang dieksitasi. Ya. Itulah fungsi dari adaptasi kita terhadap yang positif maupun yang negatif. Kalau itu ada sesuatu yang sifatnya negatif, misalnya apa? Misalnya kecemasan, misalnya apa lagi? Sesuatu yang menurut rasional kita adalah nanti akan berakibat buruk, maka ya dihambat. Ya, kalau dihambat, dia tidak akan tersimpan di dalam memori. Memori letaknya adalah di neuron yang jenuh. Kalau neuronnya belum jenuh, namanya bukan sel memori. Ya. Neuron yang jenuh ini dinamakan juga sebagai engram. Mulanya biar obat apa jenis? Engram. Ya, ben pinter itu engram. Hari ini sekarang masih ada sekarang. Kalau yang generasinya saya atau Prof masih ingat. Kalau yang sekarang masih ada? Nggak ada ya? Dulu ya, Prof ya. Anggar ujian suruh minum enggeran. Dulu juga gitu. Nah itu, ya. Nah kalau yang dominan adalah eksitatoriknya, maaf, kalau yang dominan adalah merilisnya tanpa bisa mengontrol, ini yang berbahaya. Ya, zaman sekarang ini yang paling sering terjadi adalah sejak kecil katakan bermain gadget, ya, tanpa ada dilatih si anak ini untuk mengaktifkan GABA, kemampuan untuk menghambat, ya. Nanti dia akan menjadi habituasi, menjadi tanpa ada yang mengontrol. Eksitatoriknya yang dikerjakan oleh glutamat bisa berlebih, ya. Terutama adalah yang NMDA, ya. NMDA itu satu respon kronik, ya, yang menyebabkan seseorang itu menjadi habituasi. Kalau AMPA itu yang akut, jangka pendek. Ya. Jangka pendek itu letaknya di hipokampus. Ya, semua di hipokampus ya. Jadi memori kan ada short term, ada long term, ada yang working memory. Ya. Working memory itu untuk keterampilan. Ya, orang yang basket, bal-balan itu karena working memory-nya bagus.
Ya. Yang short term itu jangka pendek. Ya. Apakah bisa menjadi jangka panjang? Bisa. Kalau itu adalah nanti sesuatu yang baik dan memang akan tersimpan. Kemampuan untuk melakukan analisis matematika, waktu diterima ada short term. Tapi jangka panjang, dia bisa melakukan analisis, ya sintesis, itu adalah long term. Ya. Ini yang harus dipahami. Nah, ini adalah neuroplasticity. Nah, sekarang kembali pada diri kita. Misalnya contohnya gadget tadi. Anak-anak yang gagal untuk memblok karena orang tua membolehkan, tidak berperan di dalam bagaimana menumbuhkan GABA, nanti dia akan jadi IGD. IGD itu istilah medis di dalam ICD-10 untuk penyakit-penyakit yang ketergantungan dengan gadget. IGD itu adalah Internet Game Disorder. Dan itu banyak sekali sekarang ini. Terlalu amat banyak. Bocah rewel, gadget. Ya toh? Taglemaem, gadget. Wong tuanya gadget. Duduk berlima, bapaknya, ibunya, anaknya, berdiam diri, masing-masing dengan gadgetnya masing-masing. Itu adalah satu pola rusaknya satu hubungan interpersonal dalam ruang lingkup yang kecil. Ya. Karena apa? Itu akan menyebabkan satu kondisi di mana tubuh akan dipaksa untuk melakukan aktivitas dominan eksitatorik, ya, yang tanpa dibatasi oleh satu GABA. Nah, ini adalah plastisiti. Nah, sekarang tergantung panjenengan meletakkan plastisitasnya tadi. Mau negatif, artinya beradaptasi, ya, oleh karena teknologi, atau kita akan bersifat selektif. Ya. Siapa yang melakukan seleksi? Ya, GABA. Siapa yang akan, kita juga tidak dengan serta-merta menyingkirkan eksitatorik, ya, karena eksitatorik yang bagus juga banyak. Pokoknya prinsip yang mengenerate, ya, itu adalah eksitatorik. Kalau itu positif ya bagus. Ya. Bagaimana satu gadget itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Misalnya waktu zaman COVID kemarin, ya, bagus, ya. Walaupun salah di dalam hal penggunaan mata berlebih. Ya kan? Orang hidup harus 70% berpandangan visual jauh. Lihat Gunung Merapi, lihat pantai, lihat gunung, lihat apa? 70% ya. Hari ini terbalik. 30% panjenengan jarak jauh mungkin kurang, yang 70% di sini. Ya begini, ini. Kira-kira ya atau ya? Iya. Zaman kakek nenek kita dulu nggak ada yang begitu. Macul yang sawah, yondeloke jauh. Nah ini. Akibatnya apa? Terjadi astigmatism, kelelahan mata. Akibatnya apa? Terjadi gambaran silinder. Ya kan? 80% anak-anak sudah mulai terjadi silinder. Ya, silinder itu menggeret bola mata menjadi begini. Yang betulnya begini. Nonton bioskop itu benar. Ya, karena visusnya adalah visus divergen gini. Kalau HP kan begini. Nah, itu. Oke, jadi itu pengantar saya untuk neuroplasticity. Sebelum ke sana, ada yang bertanya dulu? Nanti meloncatnya karena ke sini jauh. Wong ini yang saya jelaskan itu sudah saya jelaskan 2 bulan yang lalu. Wonten ingkang badhe nyuwun pirsa, monggo. Kalau tidak, saya langsung ya, Pak Prof. ya. Sini ya. Oke. Saya akan mencoba untuk terkait dengan ini yang mana? Oke. Oke, ini yang ini ya. Oke. Kita mulai dari EEG, elektroencephalografi. Elektroencephalografi itu adalah visualisasi gelombang yang terjadi di dalam otak karena satu-satunya ya sel yang tidak beristirahat selama orang hidup itu adalah sel otak dalam konteks istirahat yang sifatnya non-fungsional, tetap bekerja.
Kalau yang tidak pernah beristirahat, fungsional adalah sel jantung. Jantung tidak akan pernah berhenti sedetik pun. 12, ya kan? Kalau otak juga sama. Otak bisa hidup ya karena tersuplai oksigen dari jantung. Itu dua organ yang cabang ilmunya adalah neurokardiologi. Ya, itu yang saya sekolah itu. Ya, saya sekolahnya di situ, neurokardiologi. Oke. Nah, otak ini di dalam bekerja itu memancarkan suatu gelombang, ya. Oleh karena apa? Impuls tadi yang saya sampaikan, informasi yang ada di dalam otak itu adalah impuls gelombang yang dihantarkan. Ya. Berapa electrical capacity-nya, ya, voltasenya yang dihantarkan? Ya, ada yang mengatakan minus 40 sampai 60, ada yang mengatakan minus 40 sampai 90 mikrovolt. Jadi rentang normanya itu. Ya. Ini bisa terganggu. Ya, ini jadi informasi hari ini, jenengan akan bergerak hari ini, Anda akan berpikir hari ini, rentang waktu yang dihasilkan oleh neuron beserta traktus itu apa traktus? Jaras-jaras, ya. Jaras itu adalah saraf yang memanjang, ya. Kumpulannya namanya ganglion. Nah, ganglion itu diteruskan sampai ke tubuh mana yang akan difungsikan, ya. Kenapa? Ya, traktus itu batangannya, ya. Nah, itu dia menghantarkannya dalam rentang listrik minus 40 sampai 90 tadi. Ya. Gangguannya ada 3. Satu adalah gangguan namanya adalah hiperiritabilitas. Hiperiritabilitas itu dia menjadi sangat peka. Kok bisa peka? Karena yang menjaga, yang menghambat, turun threshold-nya, turun nilai ambangnya. Siapa yang menjaga? Sama dengan yang memori, GABA. Cuma reseptornya beda. Kalau tadi adalah 1A, 1B, ini adalah reseptor GABA 2. Ya, dia mengatakan, satu tadi adalah alfa beta, yang ini 2. Satu tadi adalah 1 alfa beta, ya ini adalah yang 2. Ya. Nah ini sama menghambat, ya. Tapi karena gagal, threshold-nya turun, ya, menjadi di bawah 40 batas voltasenya. Akibatnya, jika ada sesuatu yang melebihi itu, ya dia menjadi sangat peka. Ya, menjadi sangat peka. Kalau peka maksimal enggak? Tidak bisa maksimal. Informasi yang peka tidak akan bisa maksimal. Karena apa? Langsung dia di otak itu bekerja, langsung disimpan, ya. Langsung dia berada tidak bisa maksimal untuk mengalami proses intelektual di dalam hipokampus, ya. Nah, itu yang kedua namanya adalah hipereksitabilitas. Hipereksitabilitas itu kalau tadi nilai ambangnya turun, kalau ini tidak, setorannya terlalu banyak, digelontor itu, ya, sehingga juga tidak bisa menerima, ya. Nah, yang bertanggung jawab ini siapa? Glutamat tadi, ya. Kalau setorannya panjang 4 itu oleh AMPA, kalau lambat terus beruntun itu NMDA. Nah itu. Yang ketiga adalah hipersinkronisasi. Hipersinkronisasi itu membentur, ya, membentur sesuatu yang tidak bisa dihalangi oleh listrik. Misalnya adalah pasien orang yang pasca trauma kepala, kemudian terjadi jaringan parut di otak. Jaringan parut adalah jaringan yang tidak bisa dilalui oleh listrik. Karena hipersinkronisasi, maka arus akan membentur, dia akan balik.
pembalikan arus ini bisa menyebabkan kenaikan voltase lipat 100-nya. Yang tadinya 70 minus atau plus 70 atau 80 bisa menjadi 7.000. Apa yang terjadi? Gambarannya kejang, ya, kejang, ya kan? Apalagi gangguan kognitif, kayak orang psikosis. Maka banyak kan pasien-pasien yang pasca trauma kepala terjadi, tergantung letaknya di mana. Kalau letaknya di brainstem, batang otak, dari koma sampai berpuluh-puluh tahun tidak bangun, ada kan? Sampai 19 tahun. Sampai gelier seumur hidup, itu di batang otak itu. Atau di hipokampus, dia menjadi kayak anak-anak lagi. Nggak dong ngalor ngidul. Ini sering terjadi pada orang-orang yang narkoba. Itu sama saja dia itu merusak hipokampus. Ya kan, orang yang narkoba itu di akhirnya kan dia hanya ya kayak orang yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau itu terjadi di korteks, ya, itu adalah gangguan motorik. Ya. Dari yang sifatnya kayak tremor, kelumpuhan dan sebagainya sampai kejang. Itu di korteks. Nah, hal-hal inilah ya betapa pentingnya pengertian kita terhadap perjalanan listrik yang tervisualisasi di dalam EEG. Nah, EEG sendiri dalam kesehariannya itu adalah satu gambaran gelombang yang sebetulnya bersama-sama. Beta, theta, delta, itu sebenarnya semuanya ada. Yang ada adalah dominasinya. Ya. Pada saat hari ini jenengan stres, yang dominan apa? Pada santai, dominan apa? Nah, yang dimanipulasi oleh Prof. dan teman-teman ini adalah memanipulasi bagaimana satu gelombang itu menjadi dominan sehingga target tujuan dari terapi itu tercapai. Tadi ada pertanyaan, kalau orang yang responsif ya, fantasia. Jadi yang dia tidak bisa melakukan satu gambaran fantasi. Fantasi itu artinya apa? Imajinasi. Imajinasi pernah kontak belum dia? Pernah. Saya mengimajinasikan kepengen ke Mekah gitu. Maka saya pernah melihat gambar, melihat orang, melihat apa yang di Mekah. Maka imajinasi saya adalah saya akan ke Mekah. Saya sedang di Mekah. Saya kepengen ke Mekah dan sebagainya. Harus ada kontak duluan. Kalau kontak duluan itu tidak terjadi, berarti proses intelektualnya memang rusak di situ. Oke, saya ulang lagi. Ada 7 proses intelektual kemarin apa? Pertama adalah respon visual, respon panca indera. Bisa mata, bisa telinga, bisa lidah, ya, dan sebagainya. Kontak dulu, ya. Ini nanti akan diterima oleh saraf-saraf yang bersifat transduksi, menerima respon, transduksi. Ya. Kemudian dihantarkan ya, menjadi transmisi. Saraf-saraf yang menghantarkan sifatnya transmisi. Kemudian akan diterima oleh suatu mediator di otak yang memodulasi. Modulasi artinya apa? Memperkuat atau memilih, menolak. Nah, modulasi kemudian akan diteruskan ke puncak, namanya persepsi. Apakah semua yang diterima oleh transduksi akan menjadi persepsi? Tidak. Dimodulasi bisa ditolak. Ini namanya adalah jaras aferen ke atas. Dimodulasi aferen, yang bekerja di sana adalah tadi keseimbangan TNF, alfa, beta, ya, substan P,
ya kan? Sitokain dan sebagainya. Nah, persepsi ini diturunkan, diterima oleh modulasi, diperkuat lagi. Dihantarkan transmisi dan diterima juga oleh transduksi. Ini namanya adalah jarak eferen. Yang bedakan ada di modulasi. Modulasi di sini, di eferen, itu dilakukan oleh endorfin, oleh dimorfin, dan encephalin. Endorfin, diencephalin, dan endorfin, ya, kemudian diencephalin dan encephalin, ya, dimorfin, maaf, ya. Dan juga di situ oleh serotonin, ya, juga di situ dilakukan oleh neurotransmitter yang terlibat, asetilkolin, ya, kemudian ada GABA, jadi semua ada di sini. Nah, ini adalah proses intelektual. Nah, artinya kalau pasien tadi pasien tidak mengalami afantasia, berarti kerusakannya bisa dimodulasi, bisa ditransduksi, ya, sehingga tidak sampai ke persepsi. Karena begitu persepsi akan turun menjadi modulasi. Di modulasi inilah yang nanti akan disimpan di memori, disaring di sini, ya. Sehingga proses kedua intelektual setelah persepsi dengan oleh panca indera itu adalah koordinasi. Semua informasi dikoordinir, ya. Dikoordinir mengikuti arus tadi itu yang aferen dan eferen. Setelah dikoordinasikan, tidak semua akan dimemori, dimodulasi eferen. Tidak semua akan masuk ke memori menjadi neuron penuh, jenuh. Dilakukan di eferen oleh dimorfin, encephalin, dan endorfin, serotonin, asetilkolin, dan sebagainya. Itu di sini, ya. Dan di sini juga banyak musuhnya, ya. Namanya enzim-enzim yang kayak asetilkolin, namanya kolinesterase, ya. Kalau kolinesterase itu dominan di sini, walaupun kita sudah menyimpan banyak, dihancurkan, ya, itu sudah terjadi. Pada apa? Pada demensia. Pada demensia itu rusaknya di sini, ya, bukan di sini. Di sini bablas saja. Nah, cuma di sini yang terpotong itu usia berapa? Demensia, seseorang tua yang apa-apa di tempat, BAB di tempat, apa di tempat, itu mungkin usia 5 tahun ke atas bablas itu. Yang sini dominan. Nah, itu tadi. Sehingga posisi eferen ada di sini. Dia nggak bisa itu baik atau buruk. Ya. Nah, jadi yang kedua adalah koordinasi. Yang ketiga adalah eksekusi. Nah, ini memilih mana yang akan saya simpan, mana yang akan saya buang. Maka yang keempat adalah, yang ketiga adalah fungsi eksekutif. Ya. Jadi respon panca indera, koordinasi, eksekusi. Apakah semua yang tersimpan di dalam memori itu akan tersimpan terus? Tidak. Harus diulang. Namanya repetisi. Ya, ada orang yang pinter, sekali baca aja udah. Nah, di repetisi ini, di modulasi ini, ada seseorang yang kemampuannya baca, ada yang kemampuannya adalah visual, ada kemampuannya mendengar. Ya kan? Ada orang yang belajar kalau mendengarkan musik, masuk. Ini ada orang yang belajar harus tenang. Ya kan? Nggak bisa dicampur. Siji blang-blang siji malah nggak sinau kabeh. Ya kan? Nah, itu tergantung di sini. Oke. Jadi diulang-ulang, namanya adalah repetisi. Itu yang keempat. Yang kelima, setelah repetisi tadi, ya, itu adalah masuk ke memori. Ya, yang kelima memori. Nah, apakah memori akan langsung juga tersimpan? Tidak. Memori itu ada yang memori tadi, working memory,
ada yang short term memory, ada long term memory. Ya, mana yang akan disimpan menjadi jangka panjang, ya, mana yang memang akan jangka pendek dihilangkan atau akan menetap berdasarkan pertimbangan usia. Misalnya working memory, ya jangan harap seseorang yang pada saat usia 60 tahun dibandingkan 20 tahun keterampilan bermain bola. Ya kan nggak bisa toh. Ya itu. Working memory, orang yang lahir di generasi sekarang ini, generasi Z, untuk menerima informasi yang berkait dengan teknologi informasi, dibandingkan dengan orang tua, sama-sama menerimanya, tapi di dalam penerimaan bisa berbeda. Ya. Nah, maka memori ini nanti masuk ke yang keenam. Ya. Apalagi? Eksekusi lagi. Eksekutif lagi. Kembali ke depan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada recalling. Memanggil kembali. Nah, memanggil kembali itu wong sinau. Orang sinau itu memanggil kembali baca. Ya. Jadi proses ini nek wong sinau tapi di sini tidak ada proses. Ya nggak ada yang dipanggil terus. Kan nggak ada. Nah, Anda sekarang bisa berpikir kalau orang yang afantasia, berarti kelainannya bisa di sini, ya, bisa oleh karena aktivitas enzim yang mendegradasi asetilkolin, ya, bisa juga radikal bebas, ya, namanya ROS, reaktif oksigen spesies, ROS, ya, itu radikal bebas itu merusak itu, ya. Nah, ini juga merusak. Nah itu. Jadi kalau seorang yang mengalami afantasia, caranya gimana? Orang memperbaiki orang yang afantasia, orang pasti punya kecenderungan mana yang bisa diterima oleh modulasi afren, di persepsi afren, sampai ke modulasi afren, berdasarkan kemampuan dia yang dominan. Kalau dia visual gagal, berarti dia memang nggak bisa diafantasi. Tapi kemampuan verbal mungkin bisa dia. Kemampuan motorik mungkin bisa. Nah, contohnya itu. Ya. Jadi ciri yang tadi saya sampaikan bisa berbeda. Ya, tidak bisa seorang itu sama. Oke. Itulah yang mengapa ada orang yang pintar gambar dan tidak. Gambar kan fantasi itu, visual, memori. Gambar Candi Borobudur, ya kan? Gambar gereja katedral. Oh, nah, baik itu ya. Gambar menjadi indah pada dia tergantung dari working memory. Working memory. Working memory, celakanya working memory itu ada dilatih, ada bakat, ya, ada yang memang dia bersungguh-sungguh. Saya buat diajari orang gambar, iso bisa gitu, ya kan? Nah, misalnya gitu, karena emang nggak bisa. Jadi ini, ya. Jadi jelas nih. Nah, itu. Ya, sehingga kembali ke sini. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita memeriksa EEG setelah tadi kita melihat gambaran, itu adalah gambaran yang di mana otak kita itu aktif dalam 24 jam, terus-menerus, sama dengan umur kita, maka bekas-bekas yang nanti akan tervisualisasikan, ya, itu tidak bisa mengatakan bahwa EEG saya hari ini harus sama dengan 2 jam yang akan datang. Harus sama dengan beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita didominasi oleh gelombang beta misalnya atau delta, oleh karena posisi kita adalah posisi yang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk santai misalnya gitu. Atau berpikir, ya. Demikian juga dominasinya bisa berbeda. Nah, sehingga dikatakan pada saat kita menulis melaporkan,
harus ada kata-kata saat ini. Ya, harus ada jam, tanggal, dan dalam posisi basal dia apa. Mau diperiksa sama Probo di sini, saat durungnya bar nesu-nesu, pakai hutang itu, beda itu gambarnya. Ya, jadi kondisi basal itu tidak bisa disamakan satu orang dan orang lain. Karena threshold nilai ambangnya berbeda. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi nah kemudian bagaimana jika ada sesuatu yang sifatnya abnormal? Ya, kita tidak lazim mengatakan sesuatu itu berdasarkan satu kondisi keabnormalitasan dalam EEG. Karena EEG itu bukan sebagai penegak diagnosis, tetapi dia adalah mendukung saja. Ya, sekali lagi, EEG itu bukan sebagai golden pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, tapi pendukung saja. Contoh saya ekstrimnya epilepsi. EEG-nya iritatif difus, gelombangnya iritatif, ya luar biasa pada semua lapang pandang, ya baik di temporal, di frontal, ya itu gambarnya iritatif difus. Tetapi pasien tidak kejang, tidak apa-apa, diobati enggak? Tidak. Ya. Yang kedua, pasien kejang, luar biasa, tonik-klonik. EEG-nya normal, betul-betul normal. Diobati tidak? Diobati. Kenapa? Threshold GABA. Dia iritatif, gini, tapi nilai ambangnya ada di atas sana. Orang kena ini. Ya. Yang kejang tadi, nilai ambangnya di sini. Dia enggak kejang. Dia tidak memperlihatkan gambaran iritatif. Tapi melampaui threshold. Kejang dia. Nah, jadi itu ya pengertiannya. Threshold, nilai ambang, GABA. Bisa berbeda yang sifatnya kontinu tetap, ada yang berbeda oleh karena sesuatu, ada yang berbeda oleh karena satu intervensi obat, ada yang berbeda oleh karena adaptasi. Nah, jadi macam-macam. Ya. Orang yang vertigo, mabuk naik kendaraan itu vertigo ya. Ya, naik kendaraan itu. Tapi karena dipaksa tiap hari numpak Kopata dari tempat saya Karangajen ke UGM, saya itu penderita mabuk saya itu. Lama-lama mabuk. Baru lihat bis saja sudah rasanya mual, memuntah. Ya kan? Ya. Kenapa? Memori saya akan mengatakan kalau kamu naik bis ini nanti akan. Sehingga apa? Modulasinya dipercepat. Kamu belum melakukan, tapi modulasinya sudah dipercepat. Nah, itulah orang yang mengatakan, istilahnya kalau psikologi apa? Suku itu sugesti itu. Iya. Ya. Karena fantasinya berlebih menjadi reality. Ya kan? Baru mendengar ini aja sudah. Nah, dosen galak baru lihat rungu langkahnya ini sudah ketakutan. Ya. Ada murid saya. Penguji pertama 1 2 3 4 itu lancar. Wah, bahkan dia bisa begitu sing paling ini masuk, maka semua pertanyaan nggak bisa jawab dia, langsung blocking. Nah, jadi itu. Jadi itu. Oke, lanjut ya. Oke, ini nggak usah tadi ini. Nggak usah karena bukan. Ini nggak usah. Nanti langsung saja. Oke. Nah, sekarang pada EEG yang harus diperhatikan, ya, pada saat kita merekam, maka frekuensi ya itu dalam rentang satuan hertz, ya.
Frekuensi itu berapa kali dalam satu osilasi tadi itu, ya. Kemudian amplitudenya berapa? Artinya tingginya satu gelombang ini yang terkait dengan nilai ambang tadi, ya. Frekuensi itu menandakan klasifikasi nama gelombang, ya. Kemudian apapun tadi saya sampaikan, tolong harus ditulis, ya, riwayat sebelum dia diperiksa. Tempatnya Prof. tadi kebanyakan apa? Kesadaran, perilaku, alat yang digunakan, lingkungan perekaman, dan sebagainya harus betul-betul basal, ya. Ada sedasi enggak? Si pasien minum intunal itu mengaruhi itu. Ya. Batuk pilek, nah mempengaruhi itu. Oke. Nah, gambaran detail EEG itu banyak sekali buku yang dari yang dasar-dasar yang tahun 74 ya sampai tahun 2017 yang terakhir ini. Yang tahun 2017 itu sudah menyesuaikan dengan klasifikasi gambaran EEG ya, tetapi yang luar biasa ada satu yang sifatnya abadi ya. Itu adalah gelombang-gelombang dasar yang nanti akan saya jelaskan. Dari tahun 188 sekian ya, yang pertama dilakukan oleh founding father-nya itu sampai hari ini tetap masih dipakai. Oke. Nah, ini hanya contoh saja yang tadi saya sampaikan. Belajar EEG itu adalah belajar 3 komponen yang diperhatikan. Kecermatan mata, ya, karena gambarnya cepat hilang itu, ya kan? Pada waktu diarsipkan, itu bisa berbeda. Ya. Yang kedua adalah coba amati diulang-ulang kecenderungannya apa. Ya. Nah, yang ketiga, coba dicocokkan dengan orang lain bersama-sama sebagai supervisi. Jam terbang akan mempengaruhi. Ya. Maka inter-rater disagreement-nya bisa sangat tinggi di sini. Ya. Nah, ujian soal itu contoh aja nanti kalau. Nah, oke, kita lanjut. Ini sudah. Ya. Cara bacanya, ya. Ada berbagai macam metode, ya. Dari metode yang langsung ditulis, dipasang ini, ya, yang biasa dipakai di sini juga, di tempat kami juga, sampai metode yang terbaru ini adalah sudah ada yang namanya probe-nya itu sudah ada semua, sehingga tinggal kepala dimasukkan saja, wadahnya sudah masukkan, ya, itu lebih praktis. Ini adalah orang-orang yang pertama kali ya mencatat adanya EEG, ya saya kira tidak usah ini, ya. Nanti nggak bisa dibaca ini. Kok melebunir ini Mbak? Semua kayak gitu. Yang tadi itu, yang pertama tadi loh. Itu sudah saya ulang lagi tuh. Terus. Terus lagi aja. Nah ini aja. Tadi saya sampaikan, jadi frekuensi, amplitudo, dan ketajamannya. Ya, shape. Ya. Nah, ketajaman ini sangat penting karena sering dipakai untuk hal-hal yang sifatnya adalah dominasi apa di situ, ya, dan ada di mana, ya, dan berapa amplitudonya. Karena shape itu kadang-kadang tidak muncul, ya. Nah, biasanya klasifikasi yang selalu menjadi standar dari kita adalah gelombang alfa, beta, dan theta. Tidak semuanya sebetulnya, ya. Tapi yang dominan adalah alfa, beta, dan theta. Karena apa? Ini adalah yang selalu muncul sebagai dominas. Ya. Nah, dominannya alfa, beta, theta itu mempengaruhi status kita ya di dalam menilai seorang pasien. Maka kadang-kadang ini sering dipakai oleh teman-teman psikologi untuk melihat kondisi saat itu. Ya. Nah, EEG ini sangat menarik. Ya.
karena berkaitan dengan impuls listrik, maka EEG ini adalah hanya menilai fungsi otak saja. Ya. Listrik yang diantarkan, bukan strukturnya. Kalau strukturnya ya CT scan. Kalau strukturnya ya MRI misalnya. Ya. Tetapi gambaran EEG yang abnormal itu bisa sebagai petunjuk bahwa ada sesuatu yang deviasi di otak. Maka perlu dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. Nah, yang menarik, EEG itu tidak bisa untuk membedakan ini normal ya atau patologis. Contohnya tadi, yang satu gambarannya iritatif, difus di semua tempat, ora kejang. Yang satu normal tapi kejang, jadi tidak bisa. Ya, cuma gambaran pola yang berbeda ini harus diteliti kenapa. Yang tadi gambaran iritatif, kenapa tidak kejang? Makanya itu harus ada, setelah itu, oh ternyata gabanya tinggi sekali. Oh yang kejang tadi normal, karena gabanya adalah posisi yang sangat rendah. Nah, contoh-contoh ini yang memicu kita untuk mencari terus ilmu tentang EEG ini. Ya. Jadi, yang dinilai oleh EEG itu sebetulnya adalah fungsi-fungsi neuronnya. Ya, bukan morfologinya, strukturnya. Fungsi neuron. Nah, neuron adalah tadi memori, ya, tempat di mana aktivitas itu dipicu, ya, tempat di mana koordinasi yang tadi saya sampaikan itu adalah berada, ya, yang aferen tadi, sampai di mana di situ terjadi satu memori yang tersimpan, baik itu short term, long term maupun working memory. Oke. Nggak usah, terus saja. Jadi ini tadi sudah depan, ya. Tadi sudah. Kok balik ini Mbak? Medun tuh. Terus. Dengar aja yang anu ya. Bangel ya. Iya, wis ke atas tadi, balik lagi. Jempolku gede, jempolnya gede, mejet, kepejet kabeh. Terus saja. Terus, cara terus ke bawah, ke bawah. Nah ini. Nah, ini aja. Nah, ini yang penting, ya, kagum panjenengan. Ini satu penelitian tahun 2013, ya, di mana gambaran EEG itu sudah bisa disimpan di dalam bentuk osilasi. Satu gambaran bergerak yang bisa divisualkan, disimpan. Kalau dulu tidak, ya, dulu hanya di dalam kertas yang anteng itu, kita nggak bisa melihat. Ya, dominasi saat itu ya pada saat di kopi itu aja. Tapi dengan gambaran osilasi ini bisa disimpan. Dominasinya di mana, jam berapa, dan berapa kali dalam kurun waktu tertentu kita hitung. Ya. Apakah itu mirror atau tidak? Mirror itu kanan kiri sama, cermin. Ya. Karena frontal kanan, frontal kiri, parietal kanan, parietal kiri, temporal kanan, temporal kiri, ya. Occipital kanan, occipital kiri itu bentuknya mirror kalau normal. Nah, kalau ada salah satu ada yang deviasi, ya tidak mirror, berarti di situ ada sesuatu. Ya. Terus slide. Ya. Nah, area-area otak di mana terjadi satu deviasi itu menandakan di situ ada kelebihan dari muatan listrik, ya. Berarti ada hipereksitabilitas, ada penurunan threshold, berarti ada hiperiritabilitas, atau di situ ada jaringan yang menyebabkan listrik itu dipantulkan kembali atau hipersinkronisasi. Nah ini kalau ada seperti itu, pola-pola gelombang yang dominan tadi,
itu bisa ditindaklanjuti dengan periksaan, oh iya betul, setelah dilakukan scanning ternyata di situ ada kalsifikasi, ada perdarahan, ada infark, ada gliosis, ada jaringan keloid dan sebagainya. Nah, jadi itu yang menarik di situ, ya. Slide. Nah, kemudian area otak dan fungsinya. Ini yang penting untuk kita pahami, ya. Kalau kita bicara korteks oksipital, berarti kita bicara di area-area penglihatan, area-area mata, ya. Di situ ada radiasio optika. Nomornya itu ada 21, ada 19, 21, 23. Itu adalah sebaran dari radiasio optika. Itu mengatur lapang pandang. Apakah mata kita begini, ya, atau malah hemianopsia itu buta separuh pandang itu bisa. Jika salah satu akan rusak. Sama dengan EEG. Gambaran EEG-nya bisa berbeda hanya gara-gara salah satu lapang pandangnya terganggu. Nah, ini yang sering mengganggu pada pasien, ya, kalau ada lesi di oksipital apapun, kemudian gelombangnya menjadi dominan salah satu, sehingga mengganggu kita di dalam menegakkan diagnosis psikologi, itu kita lihat dulu, ya, apakah panjenengan pasien ada gangguan melihat kanan sisi kiri enggak? Kadang ada, ya. Maka ditanya ada silinder enggak pasien? Nah, kalau silindernya lebih dari 20 derajat, mata itu kan begini ya, normal gitu, bola mata itu begini. Bola mata begini. Ada silinder, itu begini. Ya. Maka otot-otot bola mata akan ditarik ke sini oleh kacamata. Artinya, kacamata orang silinder itu fokus ini adalah bagaimana supaya bola mata itu menjadi begini. Ya. Makanya orang yang pakai silinder itu kadang-kadang serba nggak nyaman. Pakai pusing, tidak pakai juga pusing. Ya, cuma beda. Pusingnya orang silinder pada saat pakai karena capek, dia narik begini, otot-otot penggantung bola mata itu capek. Ada 3, ya. Ada yang 3, ya. Ada yang 4, nervus 4, ada yang 6, ya. 3 itu untuk kanan kiri, 4 itu untuk melirik ke sisi kanan kiri, bawah itu 6. Ya. Nah, tergantung tadi berapa, semakin begini ya semakin capek. Nah, di sini makanya kalau kita ingin memeriksa, ya kayak Prof. Kartini, kalau memang dia punya silinder di mana lebih dari 20 derajat, pandel itu terus gini, ya pasti hasilnya menjadi palsu. Ya, ya, juling. Ya, strabismus ada 2, eksternal dan internal. Strabismus internal itu orang silinder itu. Karena dia dalam keseharian akan berusaha untuk tidak juling. Otot mata kita bisa untuk melihat tanpa harus begini. Karena kalau dia begini, gambarnya loro, maka dia sudah otomatis akan mengginikan. Kan capek itu. Istirahat dia gini lagi. Ya, sehingga jadi silinder. Nah, sehingga orang yang silinder itu khas. Sering gelir itu. Ya, begini. Nah, itu. Ya. Nah, yang punya ilmu ini adalah dokter mata. Bukan optik. Nah, optik itu yang penting payu. Jadi nek jenengan ke optik ya mesti ora ono mripat normal. Ontukum sih. Ya kan? Nah, itu. Ya, dokter mata. Jangan optik. Ya. Oke. Nek iki tak nggo anu ini bisa melihat. Nah, bukan ininya kok. Nah. Oke, jadi slide. Nah, ini korteks parietal ya. Ini lebih banyak tentang hal-hal yang terkait dengan tetap sama dengan gerakan bola mata, tapi yang terkoordinir oleh sesuatu yang sifatnya spontan, penugasan. Bukan spontan, tapi penugasan, disuruh, instruksi, ya, karena kaitannya dengan parietal, ya.
Maka ada orang-orang yang suruh melerok kanan, kiri, atas, bawah, tidak bisa, jangan-jangan korteks parietalnya. Ya. Slide. Korteks temporal, ya, ini untuk, nah ini, untuk visual, bahasa, asosiasi emosional, dan area-area inilah yang sebetulnya menjadi fokus dari EEG yang dilakukan teman-teman psikologi. Ya. Karena ini adalah area-area basal yang panjenengan harus tahu. Ya, ini di mana, ya, kanan atau kiri. Cuman perbedaan kanan dan kiri ada sedikit perbedaan pengertian yang berbeda ya antara neurologi dan psikologi. Kita tidak mengenal bahwa kiri adalah apa, Mbak? Nek kanan apa? Nah, di psikologi itu. Iya, otak kanan kiri. Iya. Itu sebenarnya nggak ada itu sebetulnya. Kalau kita bicara neurotransmitter, yang bermain adalah neurotransmitternya, bukan kanan dan kiri. Oh, ya. Nah, ada beberapa untuk bicara. Ya, kanan adalah yang bicara, maka afasia itu adalah hemiparesisnya kiri. Ya. Tetapi untuk yang sifatnya adalah correlate, akademik, intelektual dan sebagainya ya kanan kiri. Seni tadi sampaikan, seni ya kemampuan working memory-nya tadi gimana? Ya. Dominasi lebih banyak oleh kebiasaan sehari-hari kita. Seorang yang kidal dengan yang tidak kidal berbeda. Ya. Yang kidal dilatih supaya nggak kidal bisa sejak anak-anak tapi. Ya. Oke, baik. Slide. Kidal itu tadi dari awal kidal itu jadi begini. Ada faktor keturunan itu ya. Ya, di mana satu motorik, aspek motorik ya yang terjadi pada trimester kedua pada kehamilan waktu kira-kira 6 bulan ya. Itu sebenarnya sudah mulai untuk motorik. Itu didominasi oleh regio kanan. Ya. Sehingga yang nanti aktif adalah kiri. Ya. Ya, kenapa? Ya memang dari sononya. Nah, begitu lahir, masalahnya pada saat lahir kita nggak ngerti. Sudah lahir cengker ngerti bahwa kidal dan tidak. Hah? Kan nggak ngerti. Ngertinya umur berapa, Bu? Ayo. 6 bulan? Belum ngerti. Biasanya setelah dia bersentuhan dengan hal-hal sifatnya adalah motorik, halus atau kasar? Halus. Kok nggak tangan kiwa terus? Nah, padahal motorik halus mulai kapan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun baru dominan. Dari situlah kita bisa melihat. Dimanipulasi? Angel. Nah, iya. Nggak bisa. Bodoh wae ora apa-apa. Ya. Ada teman yang bisa memanipulasi, tetapi bukan mengurangi fungsi yang kiri, tetapi adalah dua-duanya dimaksimalkan. Ini biasanya pada pemain-pemain sepak bola, pemain-pemain yang volley dan sebagainya. Ya, jadi pada pemain-pemain yang speed untuk gerakan itu dia mengaktifkan makanya biasanya orang-orang yang kidal badminton itu jago itu malah. Ya, karena lapangannya lebih luas bagi dia. Pindah tangan ke kanan ya nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian ini korteks frontal adalah yang tadi saya sampaikan. Adalah tempat fungsi eksekutif, ya, mempertahankan kendali, merencanakan masa depan dan memantau perilaku. Ini semua adalah dalam konteks eksekutif. Eksekutif sudah dipilih yang akan masuk ke memori. Ya, itu frontal. Ada regio khusus namanya prefrontal, itu adalah tempat di mana pengendali moralitas, susila dan apa ya namanya, orang yang terkena prefrontal kiri, ya, itu cenderung dia akan melakukan hal-hal yang
melanggar norma, ya. Koprolali misalnya ya, bicara jorok, ya. Kemudian hal-hal yang, dan ini paling kasihan, saya sering dapat, ada pasien, orang kiai, pandangannya kalau orang kiai kan akan kena stroke, daerah prefrontal, omongannya jorok, jorok dan sifatnya lebih ke seksual, ya. Nah itu kan keluarganya malu. Ya, sebetulnya kita harus jelaskan itu memang bukan, karena area yang mengontrol itu adalah rusak. Ya. Obatnya apa? Ya memori jangka pendeknya dia dan jangka pandangnya diblok semua. Ya. Kasih GABA yang tinggi, yang banyak sehingga trisulnya akan naik terus, ya kan? Atau dibuang dengan obat-obat yang serotoninergic, ya, obat-obat orang depresi itu, ya kan memorinya dibuang semua. Ya. Kalau terpaksa tidak pun kita lakukan ECT itu, electroconvulsion therapy, di strom sirai otaknya dengan itu akan menghilangkan respon-respon yang sifatnya segera atau cepat. Oke, slide. Neurotransmitter sudah ya tadi, slide terus. Ya. Di sini saya contoh adalah epilepsi, brain injury, terus tadi sudah ini ada neuroplasticity tadi sudah, ya. Nah, ini glutamat, ya, glutamat tadi sudah saya sampaikan, ada dua, ya, inotropik dan metabotropik, NMDA, AMPA dan kainat. Yang metabotropik ada 12. Terus slide, ya. Ini subtype-nya ada yang ada yang di dalam sinap, ada yang di luar sinap. Ada yang post sinap berarti di dalam sel, ada di luar sel, ada yang presinap di dalam sel. Bahkan ada yang di intrasinap, ya, di dalam sinap, di dalam sambungan. Masing-masing tempat itu berbeda fungsinya. Ya, keberadaan dari neurotransmitter bisa berubah jika tempatnya berubah. Ya. Ini sering dipakai untuk terapi-terapi nyeri, terapi-terapi psikotropik dan sebagainya. Ya, tadi ada GABA A dan GABA B, tadi ada saya bilang ada yang alfa dan beta. Ya, slide. Reseptornya ini tadi, ya. Terus tadi ada eksitasi, ada inhibisi, ya. Kalau eksitasi berarti dibanyakkan, ya. Kalau inhibisi disedikitkan, diblok, ya. Nah, maka dominasinya selalu kalau yang namanya eksitasi adalah glutamat dan aspartat. Kalau inhibisi selalu gamma aminobutyric acid GABA. Ya. Slide. Ini nggak usah, ya. Terus saja. Ya. Nah, terus, nah ini sebentar. Nah ini pemasangannya begini, saya kira sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman dari psikologi, ya rangkaiannya. Jadi pakai berapa elektroda? 16 dan 32. Kalau kita mengacu pada International Federation of Clinical Neuropsychology, sebenarnya cukup 25 sudah cukup, nggak perlu. Ya. Makin banyak adalah semakin sensitif. Ya. Semakin banyak gelombang yang muncul yang kadang-kadang menyebabkan ya, jadi ada dua gelombang yang muncul yang saling berbeda. Ya, slide. Ini nama-namanya saya kira sudah diajarkan ya. Kalau FP berarti frontal polar ini kutub paling dhuwur. Frontal, sentral sulcus, parietal, occipital dan temporal. Ya. Tempat ini ya ini. Oke. Oke. Slide terus saja. Terus. Nah, ini visualisasinya ya. Kita teman-teman di psikologi sudah pakai osiloskop kan? Sudah ada alatnya tuh. Jadi masih muda zaman dulu. Gambarnya bisa disimpan dalam gerak tuh. Ya, jadi sudah osiloskop, kan sudah semuanya sudah begitu. Ya, slide.
Montase ini adalah penguatan ya penguatan tanpa merubah bentuk gelombang aslinya. Ya. Penguatan ini eksternal ya dari luar ya. Slide. Terus, nah sekarang kita akan melihat gelombang EEG normal dewasa. Jadi paling gampang gelombang normal itu adalah pada orang dewasa. Pada anak-anak sulit. Ya. Kenapa? Masih pertumbuhan, belum terjadi masih development, ya, belum terjadi maturasi. Maka gelombang yang paling bisa dibaca pada anak-anak adalah gelombang epileptik. Untuk yang terkait dengan kondisi-kondisi psikologik itu sulit. Ya. Sampai usia berapa? Ada yang bilang 16 tahun, ada yang bilang 18 tahun ke atas. Karena usia tadi adalah usia sudah matur ya. Artinya sudah mewakili setiap gelombang itu ada di situ sudah mewakili kondisi neuron. Ya. Slide. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kita lihat tiga ini ya, frekuensi, amplitudo dan shape-nya. Ya. Yang paling sering nah ini ya, alpha, beta, theta ini ada sebagai basic of wave ya. Terus nah, ada beberapa varian di samping alpha, beta dan theta ya, di mana ada satu gelombang lambda. Ya, walaupun jarang, tetapi itu biasanya untuk hal-hal yang sifatnya patologis. Ya. Nah, patologisnya adalah patologis struktural. Ya. Bekas orang narkoba bisa, pasca trauma kepala bisa, pasien orang tua stroke bisa. Ya. Tapi basic ini selalu ada, tergantung mana yang dominan. Slide. Nah, sekarang pertama adalah delta, yang paling gampang. Ya. Ini gelombang delta itu adalah gelombang yang paling hertz-nya paling rendah karena hanya kurang dari 4 hertz. Ya. Paling lambat ya. Gambarannya adalah seperti ini. Bisa digerakkan rakit ini ya. Yang kuning. Oh iya, yang gini. Nah, ya. Itu gelombangnya adalah gelombang seperti itu. Jadi pelan. Nah, ya. Terus yang kedua, slide. Nah, yang tadi lagi. Nah, signifikansinya untuk ini. Terlihat saat tidur nyenyak, tanpa mimpi, terutama pada bayi dan anak, merupakan ritme dominan pada bayi hingga usia. Nah, kalau kita ingin melihat gelombang seperti ini, boleh ya pada bayi dan sebagainya. Tetapi yang tadi itu agak sulit, ya. Yang gelombang-gelombang patologis tadi, ya. Ini yang gelombang normal ini. Ya. Peningkatan kekuatan gelombang delta berhubungan dengan peningkatan konsentrasi pada tugas-tugas memori kerja internal. Ya. Terus saja. Ya. Nah, saya biasanya melihatnya ini. Cara lain untuk melihat delta adalah dengan membayangkan Anda sedang mengemudi di dalam mobil dan Anda pindahkan ke gigi 1. Maka Anda tidak akan sampai kemanapun dengan sangat cepat, jadi delta mewakili gigi 1. Buat digas pirang-pirang, yo ngecenceng tok. Ya. Tuh. Itu menggambarkan adalah artinya apa? Ini adalah gelombang delta yang basic yang tidak bisa dinaikkan. Artinya dominasi ini bisa menjadi kondisi normal, kondisi yang mewakili kondisi psikologis seseorang, atau memang dalam kondisi di mana dia bahasanya seperti itu aslinya. Yang kedua, ya, terus enggak yang tadi distribusinya ini, ya, umumnya luas dan menyebar dan dapat bilateral. Ini keadaan perasaan subjektifnya, dunia tanpa mimpi, tidur non-REM. Non-REM itu jadi matanya, iya. Polisomnografi adalah gambaran EEG tapi hanya untuk melihat
kondisi pada saat tidur dengan panjang gelombang yang berbeda. PSG itu berbeda. Itu untuk rekamnya mirip dengan EEG, gelombangnya juga sama. Ya. Cuma di situ nanti ada gambaran-gambaran yang memperlihatkan dominasi pada saat, makanya hanya bisa dilihat pada saat tidur. Tidur kan? Nggak bisa. Jadi kalau memang kalau tidak bisa tidur sulit ya karena dia adalah melihat gelombang tidurnya dan tidak boleh tanpa obat. Ya, tanpa obat yang memang dibikin sedasi ya jangan. Atau tertulis dengan obat sedasi, tetapi nanti interpretasinya lain lagi. Beda. Bisa, kalau terpaksanya bisa. Tapi menjadikan interpretasinya berbeda. Pas jamnya harusnya dia polisonografinya itu berjalan, itu malah justru bagi saya orang yang PSG di rumah sakit, jadi begini, saya contohnya ya, tidur paling enak ya di rumah. Ada gelisahnya. Kalau saya tidur di hotel, buat api-api tetap nggak enak. Enggak. Saya nggak tidur di rumah. Nah, ada orang seperti itu, ya kan? Di rumahnya siapa? Pertanyaan baik itu. Maka pada waktu jenengan ada orang konotasinya rumah sakit, itu sudah mikirnya menjadi ya. Jangan meletakkan diri kita sebagai seorang intelektual di situ. Misalnya orang yang desa, orang mana sebagainya, yang biasa tidak tidur dalam kondisi seperti itu, ditidurkan di situ bisa berbeda. Biasanya nganggo amben, nganggo pakai spring bed, bukan spring bed, ya, pakai spring bed itu apa jenenge? Oh, bambu itu. Berarti mendapatkan dia untuk PSG itu ya angel. Sulit ya dok. Iya. Untuk menidurkan. Makanya nanti saya sampaikan bagaimana caranya. Oke, lanjut. Ini. Lanjut. Terus. Nah, yang kedua tadi ini adalah theta. Slide terus. Nah, pada ini rentangnya lebih cepat ya, tinggi gelombangnya antara 4 sampai 7 Hz ya. Ini tergolong aktivitasnya sama dengan delta, lambat sebetulnya. Bahkan kadang-kadang kalau osilasi yang muncul itu adalah terlalu pendek, waktu gambar memperlihatkan, itu hampir sulit dibedakan. Ya. Makanya biasanya saya minta diperpanjang. Ya. Diperpanjang. Ya. Atau ada satu penekanan. Oh, situ. Karena nanti gambaran diamnya itu berbeda. Gambaran diamnya bisa berbeda. Ya. Slide. Nah, ini normal adult awake EEG-nya sedikit theta, tidak ada theta yang jadi normanya itu sedikit theta. Kalau delta tadi apa tuh? Umum. Banyak. Ya toh? Ini sedikit theta, tidak ada theta yang organized. Ya. Ini sering berperan pada anak-anak, ya, kanak-kanak, ya, kondisi drowsy, sleep, ngantuk, ya, angop-angop, ya. Right? Ya. Ini cirinya yang mengantuk. Ya. Ada nah, ini yang bisa dipakai oleh Prof ini untuk teman-temannya yang kepingin ingin tidur terapi. Sering yang dipakai ini. Nah, ini dasare ini. Dasare. Bisa terjadi. Apapun bisa. Iya. Makanya gini, kalau kita periksa ya. Jadi begini. Pada saat kita meriksa
Kan gelombang delta dan theta kan muncul bareng toh. Orang dewi-dewi toh. Coba kita bicara dominannya apa. Jadi gelombang delta, theta bahkan semuanya bisa muncul. Kejelian kita mana yang dominan. Ya. Maka kita menelengi satu-satu. Nah, bisa. Maka transit itu kadang-kadang mengacaukan ini ada di posisi delta atau theta. Nah, tapi kita lihat klinisnya dulu. Kalau misalnya dia adalah secara awam, jadi deltanya yang ya normal, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, ya itu ya mungkin di tetanya. Kita nggak bisa untuk, karena kan bareng-bareng itu kejelian kita. Makanya harus ada orang lain juga untuk melihat disagreement kita. Ya. Nah, kadang-kadang tempat itu bisa berbeda juga, di mana dia muncul. Ya. Terus, ya. Itu tadi saya sampaikan. Kalau perubahan ini ada yang sampai 16 tahun, ada yang 18 tahun. Untuk Kaukasia itu sampai 23 tahun gambarannya masih seperti anak-anak. 23 tahun. Kalau kita lebih muda, 16 tahun, 15 tahun. Kan? Jadi di Eropa itu sampai 23 tahun, anak-anak. Pokoknya isi dua bapak ibunya anak-anak begitu. Ya kan? Pak ibu kita ya kan kita dianggap anak-anak tuh. 23 tahun batasnya. Perubahannya gitu. Tapi untuk orang Asia ada lebih muda lagi. Kenapa? Nah ini paparan otak yang terkait dengan beban pada model pendidikan itu ternyata mempengaruhi respon gelombang jangka panjang. Ya. Di Finlandia sampai umur berapapun dominasi delta masih ada, santai, ya toh. Kan di Finlandia nggak ada PR, gitu. Saya pernah sekolah pengamati di sana, bocah itu dolan terus ini udah pinter-pinter ya. Ya. Jadi nggak tahu itu. Jadi dolan, banyak dolan. Ya. Sekolah SD itu bukan sekolah yang tempat kita harus matematika sekian-sekian, enggak. Bahkan yang namanya kompetisi itu enggak ada. Kompetisi dilatih dari dirinya sendiri, jadi tes formatif. Hari ini saya lebih baik daripada yang kemarin. Itu soalnya apa? Jadi tidak boleh dikompetisikan dengan yang lainnya. Ya. Akibatnya apa? Di dalam hal menganggap orang lain juga bukan musuh, bukan saingan, bukan itu efek positifnya banyak. Kok kita nggak tiru-tiru yang ngono ya? Ini bagus betul itu. Nggak ada, yang ada saling bantu, saling ini. Karena kompetisinya adalah inner competition. Iya. Hari ini saya harus lebih baik dibandingkan yang lain. Bukan hari ini saya harus lebih baik daripada si A, si B, si C. Apa? Dimulai dari Jepang dan Korea. Jepang oleh karena kalah Perang Dunia Kedua, orangnya habis, maka dia lakukan kompetisi untuk memilih satu orang yang paling bisa mengembangkan ilmu. Nah, tiru Indonesia yang tidak punya, wong kita itu apa-apa punya kok datang, ya kan? Wes sugih kok dikompetisikan. Hasilnya dia kompetisi terus. Ya sing warai korupsi ku ya. Ya kan? Karena dia ndangak. Ya kan, tidak pernah begini. Ndangak, ya. Slide. Nah, ini gelombang theta itu dikaitkan dengan kreativitas, intuisi, lamunan dan fantasi serta ini yang tadi ditanyakan oleh ya. Nah, gelombang ini yang nggak muncul karena ini ya kadang-kadang bisa saja trans, ya, atau tidak muncul oleh karena
GABA yang terlalu tinggi nggak muncul, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, keberadaan gelombang theta yang tidak normal pada orang dewasa yang terjaga, tapi normal pada anak-anak hingga usia 13 tahun. Nah, ini adalah gambaran Asia. Ya, ini gambaran Asia. Saat itu juga pasti normal. Nah, makanya kenapa PSG itu adalah melihat profil gelombang-gelombang yang memang dominasinya adalah delta, theta, ya, alpha. Ya. Kita tidak bisa melihat yang lainnya. Bukan nggak bisa melihat, tapi ingin melihat. Ya. Oke, slide. Yang tadi, coba. Nah ini gelombang theta ini mencerminkan aktivitas sistem limbik dan area hipokampus. Sistem limbik itu kesadaran yang bersifat kualitatif, ya, gangguan psikiatri, orang skizofrenia, orang paranoid itu adalah kelainan pada limbik system. Kalau orang sadar dengan koma, ya, itu kelainnya di ARAS, ascending reticular activating system. Pasien sama-sama tidak sadar dalam konteks koma, itu ARAS yang terkena, ascending reticular activating system. Tapi tidak sadar oleh karena kayak di jiwa, psikiatri itu adalah limbik. Yang dominan adalah di area hipokampus. Nah, ya. Nah, contoh yang paling mudah kalau saya pelajari adalah kembali ke contoh mobil. Anda gelombang theta dianggap sebagai gigi kedua yang tidak selambat gigi satu, tapi masih tidak terlalu cepat. Dalam kota lah. Oke, slide. Yeah. Bisa saja, ya. Jadi begini, gelombang theta itu kan tadi kreativitas ya, ya. Kadang-kadang over kreativitas itu bocah sok ngarang ya, ya toh, sok ngarang. Nah, ini sering pada orang indigo yang meden-medeni itu loh. Setelah kita, Beneran nggak itu? ya itu karena dia super kreatif, ya, sehingga dia bisa melihat tadi hiperimajinasi malam, ya. Nah, wah, nggak ngerti ilmunya kalau itu saya. Demit itu loh. Ketindihan itu RS, restless syndrome. Restless syndrome itu ada satu kondisi hipoksia pada ekstremitas bawah, di mana hipoksia tadi ya menyebabkan otot-otot kaki besar ya itu tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga dia mengalami namanya fasikulasi ngaget. Ya, fasikulasi itu ngaget gini. Loh, terus ngecenceng ya kaku. Itu bahaya loh itu. Ya. Karena returnnya ya setelah kembali ya itu memaksa jantung kita bekerja keras. Makanya orang yang mau tidur posisikan rileks. Jangan dalam posisi saking capeknya posisinya enggak pas. Karena kan saking capeknya kan tidur di kursi yang tidak pas ya dan sebagainya. Ada area-area yang terhimpit ya. Tapi ada juga orang yang kecenderungan fasikulasi. Fasikulasi tadi ada restless syndrome. Memang ada orang yang mengalami seperti itu. Dan restless syndrome itu terjadi pada lansia, pada orang cemas. Ya. Nah, restless syndrome itu lebih karena hipersimpatisasi. Simpatisnya berlebih. Ya. Biasanya saya tanya, dia pasti punya asam lambung berlebih,
ya, punya mah, ya, sering nyeri kepala, ya kan, tidurnya sulit. Kalau bisa tidur pun mimpi buruk, nightmare, sebagainya. Itu mudah dia mengalami restless syndrome. Ketindihan bukan orang loh ya, ketindihan. Oh, iya. Lain tapi. Lakukan gitu dokter berapa kali. Setiap kali itu terjadi itu selalu diiringi dengan mimpi buruk yang Iya, betul. itu sebetulnya mimpinya duluan atau fisiknya duluan yang Jadi hipoksia itu bisa lokal, kaki saja. Yang kedua bisa juga hipoksia itu general. Pada saat hipoksia itu general, kaki dan otak. Ya, hipoksia pada hipokampus, ya, yang memicu area-area, kebetulan kalau hipoksia itu yang muncul adalah mimpi tidur pada fase non-REM. Non-REM. Ya. Jadi pada fase 2-3, ya. Orang Jawa itu pintar loh. Nah, itu fase tidur sama dengan istilah medis loh. Jadi kalau kita ngantuk namanya istilahnya adalah pangripta bowo. Ya. Pada saat kita tidur nyenyak, namanya sejatining roh. Pada saat kita mau bangun, namanya adalah ini lali aku. Nah itu dorodasih. Dorodasih. Iya. Nah kalau kita mimpi ada di dorodasih, itu mimpinya bagus-bagus. Tapi kalau mimpi kita ada di sajid yang non-REM, jadi di ngantuk tadi di pangripta bowo itu jelek. Iya. Ya, jadi kalau kita tidur baru berapa jam kemudian mimpi, ya itu karena hipoksia. Ya, maka general, maka yang akan muncul adalah mimpi buruk. Nah, hipoksia berlanjut ke kaki. Nah, maka akan jadi fasikulasi tadi. Bisa dua-duanya, mana duluan, tidak ada bedanya. Yang penting adalah kalau ada seperti itu harus diobati itu. Ya. Biasanya pengobatannya adalah anti-anxiety dulu. Ya. Karena kecemasan nomor 1. Yang kedua, memperbaiki arsitektur tidur. Paling gampang memperbaiki arsitektur tidur adalah paling gampang, ya. Jangan pernah tidur antara jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Titik itu. Ya. Jangan pernah tidur ya, antara jam 5 pagi jam 12 siang. Ya. Sekali kita di situ tidur, maka malamnya akan kacau. Ya. Makanya biasanya kalau pasien-pasien saya yang gangguan itu, meskipun carane pokoknya antara jam itu diajak jalan-jalan, diajak ngobrol dan sebagainya sampai. Tapi nanti setelah jam 12, setelah sholat zuhur dia tidur nggak apa-apa. Asal jangan yang pagi tadi. Ya. Karena pagi orang tidur dipengaruhi oleh melatonin. Ya. Dengan melatonin cukup, ya, maka bisa tidur. Nah, melatonin itu diganggu oleh noradrenalin. Ya, noradrenalin meningkat, simpatis naik. Simpatis naik, berdebar-debar dan sebagainya. Itu terjadi ya pada saat kita malam. Noradrenalin naik itu terjadi pada saat kita bekerja. Pokoknya buat gawe ini lumrahe jam esok napa dalu. Kan pagi toh, antara jam 5 atau jam 7 sampai jam 1 dan sebagainya. Jadi itu. Jadi jangan biarkan, karena dengan begitu, maka melatonin akan rilis itu setelah jam 4 sore. Orang Jawa hebat lagi. Hari itu berganti menjadi malam itu jam 4 sore. Hari ganti hari, ya toh. Malam akan dimulai jam 4 sore. Ya. Weton akan dimulai untuk berganti setelah jam 4 sore. Kalau kita kan jam 12 malam. Orang Jawa lebih dhisik itu.
Ya. Nah, jadi itu ceritanya begitu ya. Oke, jadi jelas ya. Bu siapa tadi? Bu Westi. Ya, jadi itu. Ya. Semua bisa ada jawabannya gitu di apa? Latar belakangnya ada itu. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, gelombang alfa ini gelombang ketiga yang dominan terus. Nah, gelombang alfa ini sudah naik ya. 7 sampai 12 Hz. Ya, ini sebetulnya mencapai puncaknya adalah pada 10 Hz. Nah, ini mencapai puncak pada 10 Hz. Ya. Ada hal menarik di sini, 1, 2, 3, ya. Tadi delta, theta, dan alpha ini adalah satu kesatuan dominan yang bisa muncul ya dan mudah diidentifikasi sebetulnya. Ya. Nah, pada gelombang dasar seperti ini, kenapa mudah diidentifikasi? Karena keberadaannya itu di region manapun akan memperlihatkan sama. Sekarang ada teknik baru yang bisa menampakkan dominasinya salah satu saja. Ini regani larang itu alatnya. Iya. Saya ingin melihat dominan alfanya saja. Sama dengan scanning sekarang, MRI itu. Saya hanya ingin melihat otak dibuang airnya semua. Bukan dibuang, airnya dibuang, tapi tidak diperlihatkan. Itu akan tampak kelainan-kelainan di otak yang asli. Sama dengan ini. Kita buang yang mengganggu. Oh, lain itu. Kalau MRI itu panjang gelombang, magnet. Ya. Sama dengan ini. Ini juga dengan cara jadi elektrik wave-nya, gelombang elektriknya itu hanya didominasi oleh, dia sudah mengukur, hanya pada gelombang sekian inilah yang nanti akan dominan. Gitu loh. Nah, canggih itu. Menyenangkan kalau untuk sinau. Waktu kemarin di pameran di Jakarta itu ada kongres ACCN, kan booth-boothnya itu dodolan kayak gini. Mata api-api ini regane api-api. Bagus dan di backup oleh studi. Itu yang menyenangkan ya. Slide. Ya. Nih. Enggak, dia pada saat dari puncak 10 itu sudah memperlihatkan bahwa kalau 10 itu sudah pasti mengarah kepada satu gambaran alfa. Nah, karena paling mudah dilihat kan pada saat 10. Ya kan? Karena perubahan mendasar adalah pada saat 10 Hz. Nah, ini karena paling gampangnya apa? Karena dia dilihat pada saat pasien rileks dan tenang, tetapi aware. Ya. Jadi bukan tidur loh ya, santai. Nah, ini akan menonjol jika pasien ngelamun, terus pikirannya kemana-mana. Nah, dia akan menonjol. Nah, ini saya highlight merah, kurangnya gelombang alfa saat istirahat merupakan indikator patologi otak. Kurangnya gelombang alfa saat istirahat. Apapun, yang penting alfanya adalah kurang, tidak dominan. Maka tadi saya sampaikan, dengan kita menghilangkan gelombang yang lainnya, ya saya hanya ingin melihat gelombang alfa saja, ternyata alfanya tidak dominan. Jadi ada sesuatu, karena dia tidak akan terganggu. Tapi kalau bareng-bareng semua, ya dengan gelombang alfa yang sampai 12 tadi, kadang-kadang bisa tidak tampak. Tapi dengan teknologi tadi ternyata bisa. Nah, dengan manipulasi pokoknya ya toh. Ya. Ya. Jadi pada saat seseorang dominasinya adalah katakan hipersimpatis yang menyebabkan melatonin turun, hingga pasien gelisah nggak bisa tidur, ya kan? Tugasnya seorang psikolog adalah bagaimana dia menjadi relaksasi, ya, sehingga noradrenalin turun, simpatis turun, parasimpatis menjadi naik,
Ya. Maka EEG adalah hanya membantu bahwa terjadi perubahan gelombang oleh karena si pasien sudah mencapai relaksasi yang diinginkan. Ya, jadi dari situ kita lihat, oh, nah, itu bisa untuk threshold, Pak, untuk patokan, ya, dengan berapa dia akan diulang lagi. Untuk berikutnya kadang-kadang sudah nggak bisa lagi, gitu? Iya, iya. Nah, oke, saya tunggu dulu sebentar. Oke. Hmm. Ini sebetulnya banyak dari segi masa sekarang Ini apa simbolnya? Yura. Maksudnya apa? Yura, no. Itu kan di situ tuh gambarnya itu osilasinya tuh. Ya, kalau gambaran EEG-nya nggak kelihatan. Fisik ini kan nggak kelihatan. Dari mana dia bisa menyimpulkan berkurang? Semua kalau itu probe-nya kan sama terpasang. Dia menggunakan 25 atau 32, kan sama saja. Namanya 25 besok nganggur rolas ini enggak. Kan? Tidak bisa. Iya. Nah, ya tadi yang bisa hanya lihat gelombang, oh sekarang gelombang tetanya yang sudah muncul, gelombang alfanya sudah mulai tidak mendominasi, gelombang deltanya sudah imbang dengan theta dan sebagainya. Itu kalau anu ya enggak. Ampun. Ini tadi ada pertanyaan menarik ya yang dari Bu Presti Wredeningsih. Trauma yang tersimpan di unconsciousness atau unfinished business terkadang muncul dalam mimpi. Bagaimana mekanisme neurologis yang terjadi pada peristiwa tersebut? Ya, sama ya tadi itu ya. Misalnya adalah trauma terkait dengan fisik, ya, apapun, mau benturan, mau kecelakaan, atau trauma apapun, ya, selalu jalurnya adalah transduksi, transmisi, modulasi, persepsi, ini afren. Efrennya adalah sama modulasi, transmisi, dan transduksi. Ya. Kalau sampai menyebabkan mimpi buruk, ya, mimpi buruk, berarti kegagalannya adalah di modulasi efren. Harusnya dia tidak usah disimpan di unconsciousness, tidak di bawah sadar, ya, tidak disimpan tapi dihambat di sini, di modulasi afren, dihambat, ya, atau dikurangi. Sehingga pada waktu dieksekusi kedua,
tidak dimasukkan ke dalam memori. Nah, itu ya, jadi mekanisme neurologisnya begitu. Bagaimana cara menghilangkan? Kuatkan di sini modulasinya. Bisa dengan medikamentosa atau non medikamentosa. Nah, kalau non medikamentosa adalah yaitu healing, bulan-bulan dan sebagainya. Karena pada orang normal, ya, aspek kegembiraan, kebahagiaan itu positif lebih mudah mendominasi dibandingkan yang tidak pada orang yang tidak normal. Tetapi kalau dengan jejak dolan piknik kok masih ada, memang ada faktor X yang menyebabkan dia depres, maka sudah harus ganti dengan medikamentosa. Dua-duanya boleh nggak? Boleh. Ya. Saat dolan dikasih obat antidepresan, bisa begitu. Boleh. Jadi itu mekanisme neurologisnya ya. Ini mudah. Yang kedua, clinical hypnosis dapat menyembuhkan atau membuat perubahan fisik dalam waktu hitungan menit. Faktor apa saja yang menyebabkan atau membooster cepatnya neoplasticity dapat terjadi? Ya, neoplasticity tadi saya sampaikan ya, pada orang-orang tertentu itu faktor adaptif. Faktor adaptif itu adalah faktor di mana threshold-nya bisa berjalan dengan baik. Intinya di GABA. GABA itu adalah menghambat. Ya. Glutamat adalah mengeksitasi. Ya. Nah, menghambat bisa positif, bisa negatif. Eksitasi juga begitu. Nah, seorang yang dengan hipnosis kemudian cepat berubah, ya, berarti dia cepat langsung mengidentifikasi di jalur aferen bahwa ini tidak saya kehendaki. Aferen itu begini, Mbak. Ya, gini. Aferen itu begini. Ya, bisa saja aferen itu dipanjang banget. Ya. Sesuatu yang sifat cepat, ya kan? Cepat ini, ya, bisa hilangnya lama. Ya. Tapi dengan hipnosis artinya, ya, endogenus anti depresinya, serotoninnya itu muncul, enkepalinya meningkat, dimorfinya meningkat, ya, endorfinnya meningkat, ya. Terus ada lagi namanya adalah apa? Di neurotransmitter lain yang bekerja, asetilkolin tadi, ya, itu bisa menghambat. Nah, tergantung dari situ, ya. Nah, kalau dia bisa cepat ya cepat. Jadi kalau enggak butuh batas waktu lama ya begini. Nah, ya jadi gitu. Kalau ini cepat, ya kan sesuatu peristiwa menjadi sesuatu kan teringat kan cepat ini, ya kehilangan orang yang dicintainya kan langsung cepat terus, ya. Nah, untuk menjadi melupakan kan butuh waktu. Kan ada juga yang cepat. Nah, dengan hipnosis diharapkan akan seperti. Nah, jadi itu ya. Oke, terus ada pertanyaan ketiga dari Mas Antasena Dilaga. Apakah hipnotis dapat digunakan untuk mengubah orientasi seksual? Sekali lagi, semua sangat tergantung dengan kondisi yang mendasari pada saat seseorang itu punya keinginan. Ya. Keinginan negatif dan keinginan positif. Keinginan normatif dan keinginan tidak normatif. Ya. Itu dihambat oleh GABA. Ya. Kalau GABA kita bagus bekerja, maka sesuatu yang sifatnya negatif tidak disimpan di dalam memori menjadi neuron yang jenuh, ya, maka cepat tersingkirkan. Tetapi kalau itu gagal, ya, maka ya bisa saja eksitatoriknya juga ini gagal katakan dia bisa menghambat. Tapi eksitatoriknya untuk yang menyuruh berbuat negatif itu dihambat, ya. Artinya di efren, ya. Afren dihambat, efrennya juga dihambat. Ya, artinya di efren itu bisa mengurangi, bisa memperlambat. Mengurangi itu berarti threshold-nya rendah. Menghambat biasanya begini. Ya. Nah, untuk menjadi datar, hilang, sangat tergantung dari di sini, di afren.
Afren tergantung dengan lingkungan. Orang yang narkoba, ya, maka dia harus dimanipulasi lingkungan orang-orang yang memang seorang yang morfinis. Tapi kalau dikembalikan itu lagi ya kan, kenapa? Dengan dia ditarik dari situ, tidak akan pernah ada tidak pernah ada lagi transduksi transmisi. Ya, karena apa? Kita sudah bisa menghambat di sini. Tapi kalau di situ bergabung lagi, ya, di sini sudah mulai turun begini, munggah meneh. Nah, ya, sama dengan pertanyaan Anda tentang ya, satu kecenderungan seksual bagaimana. Nah, tergantung di sini bisa bagus dimanipulasi, ya di sini bisa hilang. Tapi kalau di sini terpapar terus, ya nggak bisa. Ya, ya, jelas ya. Ah, saya pindah nggon ini, karena, matur nuwun sangat, sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, monggo-monggo. Oh, belum tahu foto bersama. Ini nanti saya bawa boleh? Plastik. Ketemu di fotonya. Oh, oke. 8 tahun. Saya regresi menjadi 4 tahun. Memorinya kayak berubah, emosinya berubah berdasarkan memori yang terakhir. Ada batas maksimal. Ada batas maksimal. Nah, batas maksimal kita bisa melakukan recalling itu ada. Jadi seseorang yang sudah menjadi, makanya kenapa ada orang yang lupa banget, ya ada batas maksimal. Ya. Kenapa saya bilang nggak ada? Pas level. Tapi kan kita tidak bisa menyingkirkan, ya, kreativitas seseorang untuk menjadi normatif menjawab. Nah, itu yang harus diperhatikan. Fake memori yang salah ya. Iya. Ayo Tong Budi. Oh, nggih. Iya, karena dia mengikuti normatif. Nah, dari mana dia dapat bahasa Jepang dulu? Iya. Menurut dari belakangnya ada sampai di sini dalam kehidupan sampai trik out di sini. Nah, itu dari neuron nggak bisa itu. Aja mas betul mas. Padahal dia belum pernah. Nah, itu kalau di neuro nggak ada. Karena memori itu adalah paparan dulu baru muncul belakangan. Nah, iya. Belum dia hidup. Nah, itu yang nggak bisa di neuro karena memori itu, ya tadi saya sampaikan di trimester munculnya itu di akhir trimester 3, tapi disiapkan di trimester 2 dan dibentuk di trimester pertama sebagai unit eksogen. Ya, tapi itu belum ada. Dan sperm itu kan berasal dari ovum. Ya, ini kan belum ada jaringan sarafnya dia. Tapi belum punya jaringan saraf. Ya, kita enggak. Iya. Karena memori itu ada di neuron. Ya, dia nggak ada neuronnya. Nggak ada neuronnya. Oh, nggak bisa. Karena neuron itu adalah untouchable untuk apapun itu. Saking iritnya waktu. Dan jauh tempatnya. Nah, gue tahu
tanggung jawab ngirim ke lo itu. Nah, tanggung jawab ngirim ke. Hari nggak foto rakyat toh. Oh ya, video. Ya. Tapi yang di Zoom nggak ada. Sakit no. Di Zoom nggak akan kelihatan. Jadi sampun, monggo. Ya, monggo. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi monggo. Banyak pertanyaan. Iki harus tak balik iki, Mas. Kayaknya belajar mulai dari siapa? Di tempat saya nggak laku ya. Oh iya dong. Wah, nggak jawab apa? Ini nanti hari Minggu tanggal 2.